Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu tetap menolong kami agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 dari ayat 29 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudaraku, tema kita waspadalah terhadap ajaran palsu. Di hari ke-6 kebaktian Pekan Penata Layanan ini, kita dibawa oleh firman Tuhan untuk dapat memahami tugas seorang pemimpin, yakni pemimpin, baik pemimpin dunia, siogianya dia akan membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan apa yang benar. Begitu juga kepada pemimpin rohani. Pemimpin rohani pun harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya atau dilayaninya ataupun yang digembalakannya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada pemimpin jemaat di Efesus. Rasul Paulus menasihatkan mereka dengan tegas agar para pemimpin jemaat di Efesus yang disebut juga penatua-penatua akan tetap harus waspada dan tetap menjaga diri mereka sendiri seperti yang dikatakan ayat sebelumnya, ayat 28. Jagalah dirimu, dan tugas mereka lagi menjaga kawanan yang mereka gembalakan. Saudara-saudaraku, sungguh memang pekerjaan ini pekerjaan yang berat. Tetapi firman Tuhan tetap memperlengkapi setiap umatnya, bahkan setiap pemimpin rohani ataupun penatua-penatua yang melayani umat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di sini dikatakan bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menjaga kawanan gembalaan mereka dari ajaran-ajaran palsu. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, di mana umat Tuhan yang pada saat itu dipimpin, yakni tetap menjaga pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar seperti yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada penatua-penatua dan juga umat Tuhan di jemaat Efesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga menegaskan kepada penatua-penatua di sana agar mereka waspada untuk menjaga kawanan gembalaan mereka dari ajaran-ajaran palsu yang datang dari tengah-tengah umat Tuhan sendiri. Di sana dikatakan bahwa mereka
mereka harus waspada, sebab akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi pembawa ajaran-ajaran palsu itu sendiri bukan dari luar, tetapi muncul dari tengah-tengah umat sendiri, dari tengah-tengah jemaat sendiri. Adalah kelompok-kelompok yang memutarbalikkan pengajaran yang benar, memutarbalikkan pengajaran yang benar yang telah diwartakan oleh Rasul Paulus, dan mereka mengemasnya dengan ajaran-ajaran yang dicampur dengan bahasa-bahasa filsafat yang menarik, yang dapat membingungkan jemaat, dan mereka akhirnya tertarik dengan ajaran-ajaran yang dikemas sedemikian rupa sehingga mengikuti mereka. Ajaran-ajaran sesat ini atau pelajaran palsu ini adalah untuk menghancurkan kehidupan persekutuan kawanan umat Tuhan. Dan disinilah terlihat bahwa gambaran ajaran-ajaran palsu yang dibawa oleh serigala-serigala yang dipakai oleh Paulus dengan bahasa kiasan ini adalah kelompok ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memikirkan keselamatan jiwa-jiwa dari orang-orang yang disesatkannya itu. Jadi saudara-saudaraku, disinilah fungsi bagaimana penatua-penatua sebagai pengawas, sebagai penilik ajaran-ajaran yang masuk ke tengah-tengah jemaat. Mereka pun harus terlebih dahulu tetap sungguh-sungguh belajar dalam Tuhan, belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan, sehingga mereka mampu membedakan mana ajaran yang benar dan ajaran yang sesat dan palsu. Saudara-saudaraku, disinilah juga kita tahu bahwa pengajar-pengajar palsu itu sungguh hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dari pelayanan ataupun pemberitaan firman yang mereka sampaikan, ataupun mereka mencari keuntungan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan, sekalipun mereka membungkusnya dengan bahasa-bahasa rohani, tetapi semuanya intinya itu hanya untuk menguntungkan diri mereka. Jadi tepat seperti apa yang dikatakan juga dari surat Rasul Paulus kepada 2 Timotius 4 ayat 3-4, di mana akan tiba saatnya bahwa orang-orang akan lebih suka mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang indah dan juga yang hanya memberikan pendengaran yang sedap bagi telinga mereka, tetapi pengajaran yang disampaikan itu belumlah tentu ajaran yang penuh dengan kebenaran. Oleh karena itu juga, bagaimana kita dapat mengecek ajaran itu palsu atau tidak? Tentu di sini kita teringat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, di mana nasihat-nasihatnya kepada murid-murid juga di Matius 7 ayat 20, bahwa untuk menguji ajaran-ajaran sesat atau palsu itu adalah dari buahnya. Jadi dari perilaku, dari kehidupan sehari-hari dari pemberita ajaran-ajaran palsu itu sendiri. Jadi sekalipun kata-katanya bagus, dikemas dengan apik, tetapi kalau perilaku kehidupan mereka sehari-hari tidak menunjukkan kesepadanan dengan firman yang mereka sampaikan, itulah ajaran palsu dan sesat. Jadi apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini di masa kini dan di dalam kehidupan bergereja? Bagaimana kita melihat ini di kebaktian Pekan Penata Layanan, bahwa inilah kembali kita diingatkan untuk menata kehidupan kerohanian kita, agar kita pun umat Tuhan harus sungguh-sungguh lebih tekun lagi belajar dan mempelajari firman Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran-pengajaran palsu yang dikemas seapik mungkin di masa kini. Oleh karena itu, baik penatua, baik hamba-hamba Tuhan juga harus
terus belajar tentang firman Tuhan, bergantung sepenuhnya mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan, agar kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan juga dapat membedakan mana ajaran yang benar dan palsu, agar kita pun bisa menjaga diri kita sendiri dan juga kawalan gembalaan kita. Saudara-saudaraku, tentu saat ini dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan IT, banyak sekali memang kemasan-kemasan yang diberikan seakan-akan sedap di telinga untuk didengarkan, sedap dalam pemandangan mata, dan menggiurkan, memberikan kenikmatan tersendiri. Tapi ingatlah, belum tentu itu berguna dan membangun kehidupan kita. Oleh karena itu, termasuk dalam kehidupan keagamaan, peribadahan kita yang saat ini dalam masa pandemi, juga banyak kemasan-kemasan ibadah-ibadah online yang diberikan bagi kita, yang mudah kita akses. Tetapi haruslah kita saring, kita filter mana ajaran yang sungguh-sungguh dari Allah, mana ajaran-ajaran yang benar. Mungkin ajaran yang benar itu sulit untuk kita terima karena kita lebih dikuasai kedagingan kita. Tapi marilah mengandalkan Tuhan agar kita bisa tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sekalipun mungkin itu tidak menyedapkan telinga kita, atau bisa saja itu juga menusuk hati kita untuk melakukan yang benar. Tetapi apa yang benar di mata Tuhan tentu itu baik bagi kita. Tapi apa yang belum tentu benar di hadapan Allah, tentu itu juga bisa membawa kita kepada kehilangan ataupun kita hancur binasa. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan bahwa dari tema kita waspada terhadap ajaran yang palsu. Kita harus bisa mengeceknya, bisa mengetesnya dari perilaku kehidupan setiap orang, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu sendiri. Dan semuanya itu terlihat lewat buahnya, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi hiduplah dalam buah-buah yang baik. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dilawan oleh firman-Mu. Tolonglah kami melakukan firman-Mu, supaya kami tidak hanya memperkatakannya, tapi juga melakukannya. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.